Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera teman-teman. Apa kabar semuanya di sore hari ini? Seperti biasa di podcast Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia. Ada gue Herjuno Syaputra. Kita akan ngobrol-ngobrol dengan narasumber. Tiap episodenya berbeda, berbeda insight dan juga berbeda tema. Seperti biasa, bahasan yang kita bahas tentunya range-nya luar biasa juga panjang sekali. Dari mulai politik, sosial, ekonomi, budaya, hobi sampai musik juga ya pernah olahraga juga. Kemarin-kemarin juga kita bahas sepak bola perempuan ya dan hal-hal yang mungkin masih menjadi hot issue atau tema-tema yang banyak dibahas beberapa terakhir ini di Republik kita tercinta ini. Seperti biasa, harapannya apapun yang teman kerjakan hari ini, semuanya yang nonton semoga semuanya lancar, um, diberkahi apapun kegiatannya hari ini, dan tentunya jangan jangan nyerah apapun karena kita tahu proses itu panjang. Jadi uh, glorify the process is really necessary. Jadi kalau kalau yang namanya menikmati proses itu memang harus. Jadi jangan jangan gampang nyerah walaupun nanti resultnya seperti apa. Kalau teman-teman sudah mengerjakan dengan sebaik mungkin, insya Allah nanti hasilnya akan baik juga. Nah, kalau bicara mengenai podcast kita, bisa disaksikan di banyak platform ya. Ada Instagram, Twitter, TikTok, Facebooknya Partai Perindo, RCTI Plus, Okezone, Sindo News, Anjus.id, YouTube-nya Partai Perindo, dan juga website-nya Partai Perindo. Tinggal dipilih aja, ada kurang lebih 10 platform ya, dan tinggal dipilih kalau mau nontonnya di YouTube. Kalau gue paling suka di YouTube karena beberapa kali misalnya lagi nonton terus harus ngerjain sesuatu kan bisa di archive, jadi bisa nonton lagi ulang nantinya. Oke. Dan juga untuk teman-teman yang pengen mungkin dapat hadiah, ada e-voucher masing-masing Rp100.000, boleh ikut nanti. Caranya gampang, tinggal nonton the whole production, the whole show, terus di ya terakhir boleh bikin komentar atau satu dua kalimat quote yang relate sama obrolan kita, bahasan kita hari ini, dan nanti yang beruntung akan kita umumkan di Instagram Partai Perindo. Tapi jangan lupa untuk follow dulu Instagramnya Partai Perindo @partaiperindo. Nah, kalau kita bicara mengenai bahasan hari ini, sesuatu yang sangat bagus untuk kita pahami bersama karena kita tahu bahwa banyak hal-hal yang kalau kemarin kita ngobrolin soal dana publik ya di ACT yang sekarang masih dalam penyelidikan, dan temuan-temuan dari PPATK terkait bagaimana katanya penyalahgunaan dana tadi seperti itu. Dan ada hal lagi yang juga menarik perhatian gua sebagai pribadi, dan juga teman-teman juga pasti sering berseliweran beberapa hari terakhir ini di mungkin di uh, explore-nya, di FYP-nya kalau main TikTok ya, bagaimana pemerintah merespon apresiasi serius nih dari masyarakat terkait legalisasi ganja untuk kepentingan medis. Dan kita tahu ya sekarang sedang digodok aturan dan fatwanya seperti apa karena ini nggak gampang. Kita negara yang punya hukum dan juga berketuhanan, jadi ada hal-hal yang harus mengikuti aturan seperti itu. Dan perdebatan kalau bicara soal legalisasi ganja ini memang terus bergulir, dan kita tahu bahwa sampai Pak Wakil Presiden pun Pak Maruf Amin memberikan apa ya, meminta kepada MUI untuk membuatkan fatwa ini karena beliau pun melihat ada possibility untuk kita bisa memberikan akses untuk ganja medis karena memang tujuannya medis ya. Kalau kita lihat juga perkembangannya sebelum ini, beberapa negara sudah melegalkan ganja, even yang paling dekat sama kita Thailand, di mana mereka memang boleh tapi dengan beberapa rules seperti itu. Nah, kita mungkin nggak frontal itu, tapi akan lebih menitik beratkan bagaimana kepentingan untuk medis sendiri. Nah, ini berawal dari kita tahu ada ibu-ibu ya, kalau nggak salah Ibu Santi waktu Car Free Day beberapa waktu yang lalu, yang memang um, membawa anaknya yang terkena penyakit cerebral palsy something ya, correct me if I'm wrong, dan ini memang membutuhkan uh, ganja medis karena memang untuk menyembuhkan penyakit ikutannya dari cerebral palsy itu sendiri, bisa kejang dan tadi ada penyakit ikutannya. Jadi kalau kita nanti kita coba bahas lebih detail. Nah, kalau bicara tinjauan hukum tentang legalitas ganja untuk medis ini, Juno akan coba berbincang dengan um, sudah sering berapa kali di podcast. Saya juga hampir berapa kali ketemu, saya panggilnya langsung aja
Mas Christoporus Tovik atau biasa dipanggil Mas JT. Apa kabar Mas JT? Baik, baik. Senang sekali bertemu di meja podcast selain di barbel. Ditumpukan barbel. Karena saya biasanya kalau ketemu Mas JT lagi olahraga ya Mas JT. Tapi it's a good, very good habit. Aku appreciate orang yang meluangkan waktu untuk olahraga di tengah kesibukan kantor. Mas JT sehat ya? Gitu. Amin, sehat. Sehat ya? Saya yang senang digundang terus. Iya dong, harus dong. Apalagi kita bahasannya kaitannya dengan pemahaman anak muda ya terkait isu-isu ya yang lagi hangat. Tapi sebelum kita ke bahasan kita hari ini, Mas JT, how's life? Good? Everything's good? Harus dong. Harus. Sekarang lately ngapain baik. sibukannya? Belakangan kesibukan ya yang biasa rutin lah ya. Yes. Kita kerja masih tetap ya, kadang mulai disibukkan dengan aktivitas partai dan macam-macam, dan yang nge-gym itu tadi. Iya Nge-gym dong, itu harus tadi. olahraga. Nah, Iya kalau dong. olahraga, ini pertanyaan aku simple sih. Tapi banyak Apa orang tuh? kadang susah untuk digerakkan gitu. Kenapa Mas JT olahraga? Kalau saya itu olahraga awalnya Ah, gini, saya itu punya kecenderungan kurus oke, gitu. good. Kalau saya nggak olahraga, itu Akan badan saya kurus. tambah mengurus. Oke. Jadi awalnya itu terus jadi kebiasaan. Yes. Nah, kalau udah kebiasaan, sekarang kalau nggak olahraga ini badannya pegel-pegel. Benar, Gitu. itu kalau yang suka olahraga ya, kalau udah sehari 2 hari nggak olahraga pegel, terus moodnya juga kurang bagus. Iya. Ya Mas JT ya. Iya. Terus beda deh pokoknya, semangatnya kurang itu. Tapi bagus bahwa alasannya tadi emang buat kesehatan ya Mas JT. Karena apalagi yang kita punya kalau nggak sehat ya sekarang. Iya, itu Pandemi, iya. paling valuable lah sekarang. Benar uang segala macem bisa dicari, tapi kalau sehat wah udah deh, that's a real deal kalau teman-teman. Itu kenapa saya senang sekali ketemu Mas JT. Soalnya nggak ada toko yang jual kesehatan. Banget. Saya seneng banget kalau ketemu Mas JT, selain di tempat gym tapi kita di podcast. Nah, Mas JT ini juga buat teman-teman yang mungkin baru menyaksikan, beliau adalah ketua bidang hukum dan advokasi DPP Partai Perindo. Jadi pas banget kalau kita ngomongin bagaimana soal legalisasi ganja medis ini. Nah, kalau kita lihat tadi di awal Mas JT, aku udah bilang kan bagaimana ini ada aspirasi lah ya, penggunaan medis ya untuk nantinya di tanah air. Kalau secara general dulu, Mas JT melihat gagasan ini seperti apa? Gini, pertama kan ini mulai rame lagi ketika ada Ibu Santi. ya. Nah, Pas itu sih saya secara pribadi saya ngelihat gini, siapa saja orang tua yang punya pengalaman seperti Ibu Santi, yes. pasti dia akan semaksimal mungkin mengupayakan apa saja untuk ke buah hatinya. Itu yang pertama. Jadi simpati saya terhadap Ibu Santi gitu. Nah, kemudian berikutnya adalah mengenai isu yang dibawa gitu ya, mengenai ganja. Sebenarnya gini, Mas, saya itu pernah dikirimin karena saya sering olahraga gitu ya. Kan kita suka kayak otot tegang gitu ya, kalau overtraining gitu ya. Overtraining sore gitu ya. Terus saya cerita sama teman saya, saya gini. Terus saya dikirimin krim namanya preemptive. Itu krim buat obat gosok lah. Gitu. Terus obat itu habis. Krim gosok mungkin kalau di sini apalah. Krim gosok biasa. Terus saya titip sama dia. Titip lagi dong gitu. Waktu itu dia dari US. Saya titip lagi. Terus dia bilang, "Oh, sekarang nggak bisa ke Gap." Saya lihat, "Loh, kenapa?" Saya bilang gitu. Terus kata dia, karena itu dari cannabis oil atau apa gitu. Jadi ganja sintetis. Terus saya lihat tuh krim yang masih ada sisa sedikit di rumah, saya lihat. Oh, iya ada itu cannabis noid atau apa gitu istilahnya. Terus saya googling, ternyata benar itu ganja sintetis. Jadi intinya yang mau saya sampaikan, ternyata memang di tempat-tempat lain itu sudah dipakai ini untuk medis gitu. Malah ada yang bilang, tapi ini rumor, nggak tahu benar atau enggak. Katanya juara tinju dulu Mike Tyson itu katanya juga mengusahakan itu, katanya dia punya perkebunan itu untuk medis gitu. Nah, sih ini bisa sebenarnya Mas JT ya, yang bahasan kita yang Mas JT barusan sebutkan bahwa memang ini kalau yang relate dengan masalah Ibu Santi, memang kan cerebral palsy ini katanya memang ganja ini untuk mengurangi nyeri akibat
kaku otot yang berlebihan, mengontrol kejang yang sering muncul pada penderita CP. Jadi memang kalau kita relate sama yang tadi ya, obat oles tadi, memang ya hampir sama lah kegunaannya. Dan ternyata tadi susah masuk ya, karena nggak boleh, ya, karena ada kandungan tadi cannabis something gitu ya yang memang saya istilahnya nggak begitu cannabinoid sintetis. Itu dia, itu dia. Cannabinoid, mungkin diketik ada itu obatnya, namanya preemptive. Gitu. Oke. Nah, kalau kita lihat dari sini pengalaman Mas Cete sendiri, ada kemarin ya Ibu Santi ya, tentunya kita turut memperjuangkan bagaimana saudara-saudara kita yang memang membutuhkan pertolongan medis dari ganja sendiri seperti itu. Kalau sekarang kan pemerintah kayaknya mulai buka mata nih, ada keperluan seperti ini, ada urgensi seperti ini, ada banyak masukan seperti ini. Bahkan yang tadi aku sebutkan Mas Cete, Pak Ma'ruf Amin ya, ini kan luar biasa simbolnya ya, wapres dan beliau ulama gitu, bahkan meminta MUI agar ada fatwa khusus nantinya ganja ini bisa dipakai. Anda melihat Pak Cete, apakah ini memang ternyata pemerintah sudah mulai aware nih soal ini, ada move yang cukup baik untuk kita nantinya untuk kepentingan medis? Jadi gini, kalau tadi Mas Juno pakai istilah pemerintah membuka mata gitu ya, kalau saya lebih cenderung sebenarnya bukan sekarang. Jadi gini, Undang-Undang 35, Undang-Undang 3 ini sampai saya print ini, bagian-bagian yang saya mau highlight. Di Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika, itu kalau kita baca itu di pertimbangannya, kalau undang-undang kan ada pertimbangan gitu. Di pertimbangannya itu sudah jelas ada untuk dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan. Itu ada di Undang-Undang Narkotika 35 tahun 2009 tadi. Jadi artinya undang-undang itu sudah memprediksi bahwa ini bisa untuk keperluan itu. Terus kemudian saya ambil lagi di pasal 7-nya. Pasal 7 di undang-undang itu juga bilang narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi yang mau saya sampaikan adalah sebenarnya undang-undang ini sudah mengakomodir ya. Gitu. Terus kemudian pertanyaannya, terus apa masalahnya? Kan gitu. Masalahnya mungkin adalah satu, ini masih something yang apa namanya? Belum pernah kita coba gitu. Kita belum obrolin. Belum ya. Loh, saya ingat waktu almarhum bapak saya di rumah sakit, itu menjelang akhir hidupnya, itu kok tiba-tiba kayak halu gitu bapak saya masih ingat itu. Ternyata dia dikasih morfin. Nah, morfin itu sebenarnya kan juga narkotika. Gitu. Jadi saya pikir sebenarnya ini sudah berjalan untuk yang yang lain. Khusus untuk ganja, menurut saya gini, mungkin bahasa yang narasi yang disampaikan ke publik kan legalitas ganja. Mungkin kalau dipanjangin menjadi jelas, tapi nggak menarik untuk dipakai sebagai istilah gitu. Mestinya kan legalitas ganja khusus untuk medis gitu. Mestinya kan gitu kan. Ada medisnya. Iya. Tapi kalau hanya di capture legalitas ganja saja, menurut saya ya janganlah. Karena gini, saya pribadi gini, kalau ganja untuk medis itu patut untuk dieksplor gitu. Tapi ganja untuk rekreasi, teler-teleran gitu, janganlah. Karena apa? Karena gini, dari teman-teman yang saya lihat gitu, ganja yang untuk rekreasi itu pintu masuk untuk hal-hal lain. Gitu. Jadi once kita mencoba itu gitu, itu kayak kita knocking door gitu. Tok sudah dibuka pintu. Yang itu aku pintu baca masuk juga gitu. Mas Yete, bahwa ada masalah memori jangka pendek, biasanya kecemasan kalau orang yang memang tadi buat addicted pleasure. Kan? Jadi memang benar bahwa kalau peruntukannya kayak gitu ya pintu masuk untuk hal lain. Iya. Even penyakit lain, right? Kalaupun kita makainya buat untuk atau ini masuk ke penggunaan narkotika yang lain-lain Betul, gitu. Itu pintu masuk. Benar. Jadi pintu masuk itulah yang harus ditutup. Which is good gitu. Ya, dan sekarang sudah terjadi menurut saya. Hanya sekarang tinggal apakah ada yang mau mengeksplor efektivitas ganja ini untuk medis.
Dan ketika itu bisa, menurut saya kalau undang-undang ini, makanya ada yang bilang harus ke MK karena saya enggak dalam posisi, kita kan enggak dalam posisi mau membahas bagaimana undang-undang yang benar gitu ya. Tetapi saya lihat toh ada di sini juga sudah ada di pasal 7 untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Kemudian kalau kita lihat lagi di penjelasannya juga diatur, itu tinggal mengajukan izin. Nah, waktu saya sampaikan ini ada beberapa teman yang bilang, ada teman yang tanya gini, loh, kalau gitu kenapa Ibu Santi tadi mengajukan ke MK? Kenapa dia nggak mengajukan izin? Saya bilang jawabannya ada dua. Satu, mungkin dia tidak tahu. Baik. Atau kedua, mungkin dia disarankan untuk melakukan ke MK supaya clear di dalam undang-undang. Baik. Gitu. Bisa saja. Jadi kenapa dia ke MK saya nggak bisa jawab kenapanya. Tetapi yang saya lihat adalah kalau memang undang-undang existing mau dipakai, itu bisa. Baik. Gitu. Apalagi untuk kepentingan kemanusiaan. Ini quote-nya itu ya, kemanusiaan. Karena yang tadi tapi ini tetap dalam skema medis. Yes. Gitu. I do agree with that. Karena yang harus kita tekankan medis kan. Medisnya. Tapi menurut aku kalau kita lihat tadi dari yang undang-undang Mas Yeti bawa ya, ada undang-undang 35 2009 dan juga pengalaman dari bidang lain lainnya terkait penggunaan narkotika untuk medis, bahwa sebenarnya possibility itu ada ya untuk kita ya. Ada. Apalagi tadi undang-undangnya mengakomodir, tinggal kita bahas gitu ya, dibawa ke publik, DPR maybe, I don't know ya, legalnya seperti apa nantinya. Enggak, kalau untuk perizinan itu kalau saya baca di undang-undang ini enggak perlu, bisa diajukan ke apa yang terkait dengan ini obat dan kesehatan. Jadi enggak perlu sampai ngubah undang-undang gitu. Nah, gini Mas Yete, kalau kita yang mungkin berpikirnya ya tadi memang untuk medis, untuk hal yang kebaikan lah ya, untuk bagaimana kita membantu orang yang memang membutuhkan ini karena untuk alasan kesehatan. Ya kita yang mungkin agak simple the way we think akan tapi bagaimana untuk mereka yang sulit untuk menerima ini, logic ini, untuk mereka yang mungkin agak kontra saat ini, apa yang bisa kita berikan agar mereka memahami bahwa ini ganja medis, this is medis, this is for medical treatment, nothing to do with leisure or pleasure gitu. Gimana? Mungkin gini, kalau ada yang nggak setuju kita harus apresiasi itu. Tapi pertanyaannya adalah gini, mungkin kita harus berbicara dan menggali gitu. Nggak setujunya itu kenapa? Gitu. Karena gini, saya iseng gitu, tanya ke beberapa orang. Rata-rata nggak setuju. Karena? Gitu. Tapi nggak setujunya itu yang teler-teler tadi. Ya. Gitu. Of course. Nah, kita pun nggak setuju. Ya itu iya. Ya karena saya juga ngelihat teman-teman yang kita kan itu kan ada di sekitar kita. Betul, juga kan kita lihat. Itu memang kalau yang itu saya juga nggak setuju. Tapi yang saya lihat adalah, loh, kalau ini menjadi sesuatu yang saya kok yakin gini ya, apa aja yang diciptakan di dunia ini nggak ada yang kebetulan gitu. Jadi dan ini ganja itu kan sebenarnya ya, dia kan tanaman. Bukan kimia loh. Siapa tahu memang ada sesuatu gitu yang kita nggak tahu gitu. Ya, let's explore gitu. Karena tapi bahwa ini akan banyak pro dan kontra pasti. Hal yang baru kan gitu. Tapi kalau kita ngelihat di negara-negara lain kan sudah biasa itu. Sudah dibuat khusus untuk medis gitu. Nah, terus kemudian kalau menurut saya kalau memang ini mau dijalankan, makanya kan ada bapak di wakil rakyat kita yang sudah mulai bilang membuka untuk dieksplor kan. Itu saya pikir bagus. Jadi dieksplor saja. Iya, jadi ada diskusi seperti di ruang publik. Jadi publik juga yang tadinya nggak paham ya, masih bias gitu, mereka mengerti gitu ya, dengan adanya ada undang-undangnya, ada hal-hal lain yang bisa kita angkat dari ganja untuk medis ini. Karena aku pun sebagai manusia ya, melihat bagaimana contoh-contoh kemarin case-nya Ibu Santi, I was like gitu. I mean, kalau kita nggak ambil keputusan sekarang, akan banyak anak-anak seperti yang tadi, yang anaknya Bu Santi yang nggak bisa punya akses untuk dengan catatan ini ya, dengan catatan memang harus secara keilmuan bisa dipertanggungjawabkan dibuktikan. Gitu kan. Dan aku juga ngerasa ini karena kita negara berketuhanan Islam terbesar di dunia. I think support dari lembaga-lembaga yang memang MUI
ini penting ya. Makanya kemarin Wapres itu karena apresiasi itu dia buka Pandora. Karena kalau aku yakin ya kalau nanti MUI punya aturan khusus terkait ini, ya jalannya mungkin akan lebih gampang karena kan kita banyak umat Islam merujuknya MUI ya, fatwa segala macam. Nah, ini menurut aku juga PR, tapi kan masih digodok seperti itu. Kalau Mas Yeti sendiri melihat perlu apa lagi agar hal ini bisa kita dorong perwujudannya ya, selain tadi lembaga agama, MUI, pemerintah, any other gini, kalau menurut saya ya terutama belakangan setelah kalau saya lihat setelah COVID mungkin ya, atau dalam era COVID dan sebagainya, itu banyak hal baru yang muncul gitu. Banyak hal baru yang tadinya kita nggak terbuka, sekarang jadi iya gitu. Apa contohnya? Contohnya ini aplikasi-aplikasi untuk meeting. Tadinya kan kita nggak terbiasa. Sekarang sudah terbiasa gitu. Jadi mungkin sekarang eranya untuk kita jangan menutup diri terhadap hal-hal yang sudah kayak warisan. Jadi warisan artinya gini. Dari dulu kita dibilang sesuatu itu nggak baik, gitu. Tapi kita nggak pernah mengeksplor apa nggak baik gitu. Kita nggak pernah mencari lebih detail gitu. Nah, mungkin sekarang waktunya, karena sekarang sudah terbuka semua, informasi terbuka ya kan. Dengan catatan kitanya sendiri harus mau membuka diri gitu. Jadi menurut saya biarkan proses, karena pasti ini bersentuhan dengan legislasi juga. Biarkan proses legislasi berjalan dan mari kita sebagai anggota masyarakat membuka diskusi-diskusi yang konstruktif gitu. Jadi gini, untuk hal-hal yang memang prinsip tidak perlu dipertentangkan gitu, dan nggak perlu didiskusikan untuk cari siapa benar siapa salah. Contoh untuk rekreasi, itu kan yang gini, ada teman-teman yang pakai untuk rekreasi, saya juga bilang lah ada juga yang pakai gitu kan. Nah, antara dua kutub itu tidak perlu mencari siapa yang benar siapa yang salah, karena undang-undang sudah mengatur yang itu nggak boleh. That's it, sudah. Karena ada aturannya. Udah nggak usah didiskusikan gitu. Terus medis ini agama, katakanlah dari sisi agama ada yang mengatakan ini tidak boleh. Ya, yang sudah nggak boleh sudah jelas, udah nggak usah diperdebatkan karena menjadi tidak konstruktif. Nah, yang terbuka adalah saya belum pernah dengar ada yang bilang kalau nggak usah, ini termasuk medis, termasuk apapun nggak boleh, itu belum ada. Nah, yang belum ada ini, ya diskusi lah, kita coba. Karena menarik tadi Mas Yeti, sebenarnya ini kan tanaman, ya kalau penggunaannya untuk hal yang salah akan salah kan. Tapi ketika ini menjadi penggunaan untuk hal yang baik ya, untuk kesehatan, membantu orang, aku rasa lembaga-lembaga besar agama ya, tokoh-tokoh agama pasti akan lebih bisa lagi melihat ini dengan bijaksana ya, bahwa somehow haramnya bukan karena the thing, the effect, right? Yang mereka takutkan kan. Kenapa misalnya mabok nggak boleh? Karena setelah mabok biasa orang berantem, right? Kesehatan juga nggak bagus kan, karena macam-macam bisa penyakit kalau kita terus minuman keras. Sama ketika ini itu teman-teman yang suka mabok tuh dengerin nih. The thing is bahwa itunya nggak salah, maksudnya nggak bersalah. Yang salah kadang manusia aja yang menggunakannya untuk hal-hal yang salah gitu. Nah, itu kenapa. Nah, saya rasa semoga tokoh publik, tokoh agama ya, MUI bisa lebih bijaksana lagi ngelihat ini. Karena kalau kita lihat bahwa kalau ini ada manfaat dan baik, kenapa enggak? Gitu. Kenapa enggak? Sayang sekali, banyak yang bisa dibantu gitu. Keywordnya kan kemanusiaan. Yes, keyword. Apa aja? Ya, dan balik lagi kan bahwa kan katanya gini, Mas. Ada yang gimana Mas Yeti? Ada quote yang saya suka. Apa tuh? Gini, kita boleh berbeda tentang apa saja, gitu. Sepanjang kita bisa sepakat tentang kemanusiaan, maka kita bisa diskusi. Ada quote gitu. Tapi Mas Yeti jangan jual kemanusiaan buat donasi dong. Itu lain lagi. Iya, tapi kalau ini kalau mau ngomongin soal donasi, itu saya salutnya gini. Indonesia itu Indonesia ya, as a nation gitu ya. Kita harus angkat topi. Jadi artinya di setiap kesempatan itu bukan main. Itu yang aku bahas sama Mas Yusuf tadi, bahwa kita tuh salah katanya ya, aku nggak baca detail, tapi
8 dari 10 orang Indonesia tuh dermawan. Iya. I mean, we do really care untuk kesiapan. Nah, Dan- tapi it's a good thing. iya, Tapi masalahnya kalau di misuse kan, Ya, itu ya kalau itu. yang dijual kemanusiaan jadi bisnis. Dan lagi gini, yang saya tangkap karena saya beberapa kali juga terlibat hal seperti itu ya. Oke. Saya nggak ini saya bicara gini, kalau Indonesia mungkin terlalu besar. Jadi gini, orang-orang yang saya kenal gitu aja mungkin lebih enak. Orang-orang yang saya kenal, yang saya tahu, ya menarik gini. Mereka kalau nyumbang itu benar-benar nyumbang. Jadi dia nggak peduli itu akan dipakai sebagai apa. Oke. Karena dia bilang saya nyumbang, niat saya nyumbang. Yes. Bahwa nanti pemakaiannya nggak jelas, itu urusan kamu sama yang di atas. Benar. Nah, ini sering dimanfaatkan orang itu. kan. Jadi memang kalau kita lihat sebenarnya kita tuh ada garis merahnya sih Mas Yati dengan tadi masalah donasi dan medis nih, bahwa kita sebenarnya bangsa yang toleran ya, bangsa yang sangat memahami bahwa kita harus saling membantu. Dan semoga semangatnya kalau kita biasa berdonasi tadi tanpa melihat gimana nya siapa yang ngolah, sama ketika kita ngeliat medis ini ya, ganja medis, semoga kita punya semangat yang sama untuk ngebantu ya. Karena support yang kalau kita lihat legalisasi ini kan supportnya lebih ke moral ya, bagaimana kita melihat ini sebagai kemungkinan. Nah, ini yang aku pengen paradigma kita berubah gitu ya, bahwa ganja ya untuk leisure, tadi pleasures memang tidak boleh, sudah titik. Itu titik. Tapi untuk medis ada kemungkinan untuk kita bisa melegalisasi ini untuk tadi ya, jadi kalau menurut saya gini, menurut saya makanya setelah ada Ibu Santi itu bicara, kemudian dari DPR bicara, gitu kan, kemudian Pak Wapres bicara, saya belum lihat lagi ini prosesnya bagaimana. Maksud saya, kenapa nggak itu dijalankan? Artinya pengkajian secara ilmiah dilakukan, ya kan, dan sebagainya. Baru nanti gongnya kalau memang perlu legislasi ya legislasi. Tapi di kita kan kadang sering terbalik. Kita itu apa namanya? Kita itu membenahi dulu regulasinya, gitu kan. Tapi kita nggak membahas yang perintilannya ini dulu, gitu. Memang karena ada orang yang bilang gini, regulasi yang benar itu katanya kayak apa ya, kayak mesin sosial gitu. Dia bisa mengarahkan orang ke sana, gitu. Tapi kalau saya lihat ya undang-undang yang 35 ini menurut saya sudah ke arah sana, makanya dia akomodir semua. Cuman kadang kita lebih sibuk berkutat tentang semantik gitu, tapi kita kadang lupa substansi, gitu. Oke. Dan ini juga harusnya obrolan karena ini lingkupnya kesehatan ya. Ini komisi 8 something. 11 ya. Dia harus gabung, harus itu harus ke apa namanya, gabungan komisi, karena ada nyangkut legislasi juga, komisi hukum juga, lalu kesehatan ini harus lintas komisi. Menarik bahwa kalau saya lihat ya tadi obrolannya, sayang sekali kalau harus tidak ada update ya gimananya, karena kita pengen juga ada yang dibantu. Cuman paling tidak ini dibuka, mungkin kita bisa nanti dengar lagi beberapa waktu ke depan mungkin ya, bagaimana update-nya Mas Yati terkait ini. Tapi secara personal dan juga secara expertise gitu ya, kita ngelihat bahwa memang perlu ya ada movement untuk kita bisa melihat ini lebih bijaksana lagi dan kegunaannya untuk medis seperti itu. Berarti dengan kata lain, kalau Mas Yati lihat kedepannya adalah masa depan untuk kita ya, untuk ngelihat ini sebagai nantinya untuk ganja medis untuk diarahkan ke sana. Menurut saya sih ada ya. Kan kita kan selama ini kita kan selama ini pemikiran kita kan terbatasi oleh boundary yang kita ciptakan sendiri, pagar-pagar yang kita ciptakan sendiri, gitu kan. Dan pagar-pagar ini kalau saya lihat generasi milenial, silenial itu mereka lah yang mulai ngangkatin pagar-pagar ini, gitu. Jadi banyak hal yang oh ya gitu. Saya itu pernah lihat ini di satu daerah, ada anak muda. Dia nggak pernah kemana-mana, di dalam rumah terus, gitu. Terus saya ketemu itu anak, saya tanya, kamu tuh lo kerja apa? Gitu, karena kata orang-orang di daerah itu, dia punya pesugihan. Gitu. Ternyata dia ini operator. Nah, dia setiap hari ikut lomba desain di berbagai negara. Beautiful. Saya langsung, waduh. Ini termasuk contoh orang yang membuka boundary. Iya kan? Tadinya kita pikir kalau kerja di luar negeri kan harus ngurus visa. Fisiknya harus ini di luar dia negeri, nggak di situ. Dia ketik. Setiap hari dia ikut itu.
Dan hasilnya lumayan. Ya aku setuju bahwa anak-anak muda ya, kita semua teman-teman yang nonton ini ada agen perubahan. Jadi isu-isu seperti ini, isu-isu yang punya manfaat banyak, manfaat baik, harus kita kawal karena kita yang punya tanggung jawab dengan bangsa ini karena kalau kita bukan kita siapa lagi, dan selama itu untuk kebaikan, kita lihat possibilities-nya, harus berani, harus kenapa tidak gitu. Karena wajar kalau paradigma lama, orang tua segala macam ya, mereka generasinya beda, tapi ada yang namanya bicara perkembangan zaman digital, semuanya harus mengikuti tanpa meninggalkan jati diri. Ya maksudnya bahwa kita orang Indonesia yang salah tetap salah, tapi untuk hal-hal ini sebenarnya udah muncul lama kan. Dulu kan ada benar. Apa itu? Act globally, apa itu? Think globally, act locally. Act local, think globally, something. Right, I get that one ya. Itu coba muncul tahun berapa tuh? Benar. Itu something. Bukunya saya ingat tuh, saya baca tahun berapa, udah lama. I heard about this like maybe 10 tahun yang lalu ya. Act locally, think globally. Ya benar. Ini ya, walaupun persis. Saya sekarang masih generasi milenial kan. Iya, saya zilenial sih. Mas Yeti, aduh. Kalau sudah ngomongin ngakunya muda. Mas Yeti, ini obrolan kita udah hampir habis nih. Tapi menarik perspektif dan kita insight. Sebenarnya ngobrolin ganja, tapi sebenarnya substance yang kita obrolin ini justru buka boundary itu. Yes, karena tadi bahwa gini Mas, anak muda tuh menurut aku ya pinter ya, energinya bagus dan adaptasinya cepat sekali. Cepat. Tapi somehow ada yang kita nggak bisa pungkiri, yaitu pengalaman. Jadi itu kenapa kadang obrolan-obrolan gini, ini kayak kita belajar bahwa karena ada yang bilang nothing beats experiences. Jadi nggak ada yang mengalahkan. Jadi ini ibaratnya kita dengar cerita gimana kita memahami ini. Kalau bicara ilmu, tenaga, udahlah anak muda udah paling jago lah, pinter ya. Cuman ada wisdom yang kadang kita nggak bisa dapat dari buku, dari apa. Tapi kadang mereka juga punya wisdom lebih dari kita. Somehow. Exactly. Jadi sebenarnya enggak, kadang kita diskusi ribut gitu. Mereka bisa menyelesaikannya dengan gampang. Benar. Ini makanya tua muda harus sama-sama belajar, sama-sama memahami. Itu lebih pas. Oke. Mas Yeti, satu terakhir mungkin sebelum kita tutup. Apa message untuk teman-teman yang nonton hari ini? Anything, silakan, closing statement gitu ya. Closing. Buat sahabat-sahabat muda mungkin, buat sahabat-sahabat muda, jangan pernah takut untuk berpikir outside the box. Walaupun itu teori yang udah lama banget gitu. Tapi tetap relevan. Baik. Dan sekarang waktunya untuk melakukan itu, karena sekarang semua terbuka. Teknologi terbuka, informasi terbuka, regulasi juga arahnya ke sana semua. Jadi ayo sekarang kita mulai memberanikan diri untuk berpikir hal-hal yang dalam tanda kutip mungkin di masa lalu menjadi hal-hal yang patut di hati-hati gitu. Sekarang waktunya untuk kita membuka semaksimal mungkin apa yang kita punya, kemampuan kita, intinya untuk kebaikan bersama. Betul sekali. Anything yang baik. Saya kayak kampanye nggak saya? No, nggak ya. It's logic yang memang harus diterima semua. Gitu ya. Karena bahwa apapun itu asal untuk kebaikan ya, kenapa tidak? Dan anak muda juga harusnya dari berbagai isu yang kita punya di Republik ini, tiap hari kan berganti isu, berganti topik yang dibahas. Anak muda harus tapi pertanyaannya harus tahu dan harus topiknya ganti-ganti terus. Yang bahas anak muda di mana? Kenapa? Yang bahas anak muda di mana? Yang bahas anak muda di DPR nggak ada. I don't know what. Nggak tahu aku juga. Makanya. Tapi someday semoga banyak anak muda yang harus berkarya di parlemen gitu ya. Harus. Baik, Mas Yeti, terima kasih. Sama-sama. Aku yang terima kasih. Sama-sama. Apapun yang kita bahas ini relate banget dengan movement yang dijalankan Partai Perindo. Ini aku selalu ulang-ulang, dan ini menurut aku bukan tagline-nya Perindo doang, tapi teman-teman juga sangat bisa relate dengan value yang kita punya, yaitu produktif. Semuanya harus produktif ya, solutif, jadi solusi bukan nambah masalah. Modern penting banget ya. Kenapa kita harus modern ya? You know the answer. Terus bersih, berintegritas. Aduh, ini penting banget ya. Udah banyak kan belajar gimana negara kita, hal-hal yang dana umat dikelola oleh orang-orang yang I'm so sorry. Peduli, kita juga harus peduli, turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Dan nilai-nilai dari Partai Perindo ini aku rasa bukan hanya tadi tagline-nya Perindo, tapi teman-teman anak-anak muda di luar sana harus punya hal-hal yang sama dalam kita tadi mengambil peran dalam membangun bangsa. Nah,
Partai Perindo memanggil putra-putri terbaik Indonesia melalui konvensi rakyat, yaitu program penjaringan secara daring bagi WNI yang berminat mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota legislatif di semua tingkatan pemilihan DPRD Kabupaten Kota, Provinsi, dan RI. Daftar gampang, tinggal konvensirakyat.com. Dan untuk mendaftar sebagai anggota Partai Perindo boleh ke website partaiperindo.com atau klik bit.ly/member Partai Perindo. Dan untuk teman-teman yang sudah memberikan quotes atau tadi komen 1-2 kalimat, nanti kita umumkan pemenangnya di Instagram Partai Perindo minggu depan. Jangan lupa untuk follow Instagram @partaiperindo. Terima kasih Mas Jete, sehat-sehat. Sama-sama. Insya Allah kita ketemu lagi di kesempatan yang luar biasa. Yang penting kita harus terus berikan aksi nyata ya untuk bangsa kita. Apapun kontribusinya, aduh nggak sulit. Kalau teman-teman sekarang masih sekolah, masih kuliah, belajar yang rajin buat mama papanya itu udah kontribusi yang luar biasa. Jadi nggak perlu gimana-gimana. Tadi small things matters ya. Jadi small progress is progress gitu. Dan terima kasih juga untuk Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan maju terus untuk Indonesia sejahtera. Herjuno Syaputra signing out. Have a good time. Bye-bye. God bless. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengungkan gema, nyatakan persatuan oleh Perindo.